Hari ini kita akan mencoba kue apem tradisional. Lihat, teksturnya sangat lembut dan kenyal. Ini enak sekali. Halo semuanya, pernah nggak sih makan kue apem pas lebaran atau mungkin di acara selamatan? Kue putih yang lembut dan kelihatannya simpel banget ini, ternyata nyimpen cerita besar loh soal sejarah, ampunan dan gimana budaya kita ini terbentuk. Yuk kita kulik bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya gini, ini tuh cuma kue manis biasa aja gitu? Atau jangan-jangan di balik setiap gigitannya yang empuk, ada cerita tersembunyi tentang peradaban, keyakinan, dan bahkan cara kita memandang satu sama lain? Dan jawabannya jelas banget. Ada cerita yang jauh lebih dalam. Apem itu bukan sekedar makanan teman-teman. Seperti yang tertulis di sini nih, kue ini tuh artefak budaya yang hidup. Beneran. Dia kayak mesin waktu yang merekam jejak sejarah, nilai spiritual, dan kearifan lokal kita. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas soal apem. Mulai dari rahasia di balik namanya, terus perjalanan kunonya, gimana dia bisa jadi simbol kebersamaan, sampai tradisi praktisnya, dan pastinya kenapa ini jadi warisan hidup buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, rahasia sebuah nama. Kita bakal ungkap makna di balik sebuah kata. Dan ini, jujur, ini bagian yang paling bikin kaget. Namanya itu sendiri. Nah, ini dia nih kuncinya. Jadi, kata apem itu ternyata bukan kata asli Jawa. Diyakini ini tuh adaptasi dari bahasa Arab, afwan atau afwan, yang artinya apa? Ampunan atau maaf. Kebayang nggak? Mungkin karena lidah orang Jawa agak susah ya ngomong afwan, jadi disederhanain deh jadi apem. Simpel tapi maknanya dalam banget. Dari nama itu, lahirlah filosofinya. Jadi, apem itu bukan cuma buat dimakan, tapi dia itu bawa pesan. Pas kita ngasih atau nerima apem, itu sebenarnya kita lagi ngelakuin sebuah ritual sosial yang keren banget. Kita lagi ngajak buat saling memaafkan. Makanya tradisi apeman itu jadi kuat banget. Karena kue yang sederhana ini jadi kayak jembatan buat komunikasi spiritual antar sesama. Oke, filosofi namanya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih datangnya ide kue ampunan ini? Ternyata, apem itu nggak ujuk-ujuk ada di Jawa loh. Ceritanya panjang, ini hasil dari sebuah perjalanan dan pertukaran budaya yang wah seru banget. Nah, lihat deh perbandingannya. Di kiri ada apem dari India Selatan. Di kanan apem kita. Mirip kan? Dua-duanya pakai tepung beras fermentasi. Ini bukti nyata gimana jalur perdagangan zaman dulu itu ngebentuk makanan kita. Resep dari India ketemu sama bahan-bahan lokal di sini, santan, gula Jawa, bahkan tape singkong. Tekniknya sama, tapi rasanya di-upgrade jadi khas Nusantara. Jadilah apem yang kita kenal sekarang. Keren ya akulturasinya? Oke, jadi dari India ke Jawa, perjalanan udah jauh banget ya. Nah sekarang, kita lihat gimana apem ini bukan cuma jadi catatan sejarah, tapi benar-benar jadi perekat sosial. Jadi jantungnya kebersamaan di masyarakat kita. Lihat deh perjalanannya. Dari abad ke-14 sampai 16, para ulama dulu tuh pinter banget. Mereka nggak maksa ngajarin agama, tapi lewat budaya. Salah satunya ya lewat makanan. Apem, dengan filosofi maafnya itu, jadi media dakwah yang halus banget, gampang diterima. Nilai Islam dan kebersamaan jadi masuk secara natural lewat kue ini. Dari situ, lahir tradisi apeman, sampai sekarang jadi bagian penting pas lebaran. Dan kalau kalian mau lihat gimana tradisi apem ini dieksekusi dalam skala yang masif, datang deh ke Klaten, Jawa Tengah. Ada yang namanya Festival Yakoyu. Ini bukan cuma festival biasa. Ini perayaan kolosal yang pusatnya ya apem. Beneran? Nggak salah baca? Ribuan. Ribuan kue apem dibuat terus disebar dari atas panggung ke warga yang udah nungguin. Warga di sana percaya kalau bisa dapat apem itu bakal dapat berkah dan keberuntungan. Ini benar-benar wujud nyata dari rasa syukur dan semangat berbagi. Filosofi apemnya dapat banget. Nah, setelah ngobrolin sejarahnya yang panjang, filosofinya yang dalam, pasti ada yang penasaran kan? Gimana sih cara bikinnya? Oke, sekarang kita bawa warisan ini ke dapur kita. Biar nggak cuma jadi cerita, tapi jadi sesuatu yang bisa kita coba langsung. Ini dia resep simpelnya. Pertama, siapin santan, direbus dulu sama pandan biar wangi, terus tunggu sampai anget. Kedua, campur semua bahan keringnya, tepung-tepungan, gula, ragi. Habis itu yang ketiga, tuang santan angetnya pelan-pelan sambil diaduk, terus diamin adonannya sejam. Terakhir tinggal tambahin air kelapa dikit biar makin gurih, terus masak di cetakan. Gampang kan? Dengan resep ini, kalian bisa bawa sepotong sejarah langsung ke dapur.
Dan siapa tahu, ini bisa jadi tradisi baru di keluarga kalian. Oke, kita udah ngulik dari nama, sejarah, sampai resepnya. Tapi, pertanyaannya sekarang, apa sih arti semua ini buat kita di zaman sekarang? Kenapa kue sederhana ini tetap penting? Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Apem itu simbol perekat sosial dan pengingat pentingnya saling memaafkan. Jadi, setiap kita makan apem, itu bukan cuma soal rasa manis gurihnya aja, tapi kita lagi ngerasain sejarah, iman, dan nilai kebersamaan. Apem itu kayak ngingetin kita terus kalau harmoni itu dibangun di atas satu hal simpel, mau saling memaafkan. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Di dunia yang serba cepat ini, gimana caranya kita bisa jaga tradisi yang maknanya dalam banget ini biar tetap hidup buat generasi nanti? Mungkin dengan kita cerita lagi soal ini ke orang lain, atau ya coba aja bikin resepnya di rumah. Menurut kalian gimana? Apapun caranya, yang pasti ngejaga warisan ini sama artinya dengan ngejaga nilai-nilai luhur kita. Terima kasih banyak udah menyimak.